Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Cerita kali ini mengisahkan sebuah cinta tak terduga antara pria parubaya yang sering dihina dengan turis luar negeri yang cantik. Ceritanya sangat menguras emosi. Mari kita mulai ceritanya. Yanto, pria sederhana asal Kediri, menjalani hidup penuh keterbatasan di usia 45 tahun. Statusnya sebagai bujang tua sering menjadi bahan cibiran warga desa. Setiap kali ia melangkah di jalanan dengan gerobak sate yang didorongnya, bisik-bisik tajam menghampirinya. Lihat itu, Yanto. Sudah tua, jomblo lagi. Mana ada perempuan yang mau sama dia? Hinaan-hinaan itu datang dari segala arah. Ibu-ibu di teras rumah, bapak-bapak di warung kopi, bahkan anak-anak kecil yang belum memahami betapa tajamnya kata-kata mereka. Namun, Yanto memilih diam. Ia tak pernah membalas atau menunjukkan kemarahan. Dalam keheningan, ia bertanya pada dirinya sendiri, kenapa hidup terasa begitu berat? Di rumah kayu sederhana yang diwarisi dari orang tuanya, malam-malam Yanto dihabiskan dengan menghitung pemasukan dari penjualan sate. Rumah itu mulai lapuk, dengan atap bocor di beberapa sudut. Namun, di tengah keterbatasannya, Yanto menyimpan mimpi besar. Di sela-sela kesibukannya, Yanto gemar membaca buku-buku tua yang ia beli di pasar loa. Buku-buku itu membawanya ke dunia lain. Dunia yang penuh dengan keberanian, cinta, dan perjuangan. Tapi bagi warga desa, Yanto hanyalah pria kesepian tanpa masa depan. Saya ini tidak tampan, tidak kaya, dan tidak pintar. Tapi apa salahnya berharap? Gumam Yanto pada suatu malam, menatap bulan purnama dengan tatapan sendu. Pagi harinya, sebelum matahari terbit, Yanto sudah sibuk menyiapkan dagangannya. Bau harum satenya sering mengundang pelanggan, tapi tak jarang ia mendapat ejekan dari mereka. Pak Yanto, sate enak ini cocoknya buat dimakan sama istri. Kapan nyusul kita yang sudah punya keluarga? Ujar seorang pelanggan sambil tertawa. Yanto hanya tersenyum tipis, menyembunyikan luka di hatinya. Di tengah cibiran, Yanto tetap berdoa. Setiap malam, ia berlutut di atas tikar tipis di rumahnya, memohon kepada Tuhan agar diberikan kekuatan. Ya Tuhan, jika Kau izinkan, kirimkan seseorang yang mau menerima saya apa adanya. Jika tidak, beri saya kekuatan untuk terus menjalani hidup ini. Hinaan dan kesepian sudah menjadi bagian dari hidup Yanto, tapi ia percaya bahwa Tuhan menyiapkan cerita indah untuknya. Suatu pagi di alun-alun Kediri, Yanto seperti biasa mendorong gerobaknya. Saat membakar sate, aroma rempahnya menarik perhatian orang-orang di sekitar. Di antara keramaian, seorang wanita berambut pirang berdiri anggun dengan gaun musim panas sederhana. Matanya biru cerah, seolah memantulkan langit pagi. Wanita itu berjalan mendekati gerobak Yanto. Ia mengeluarkan ponsel dan menunjukkan tulisan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan. Wanita berambut pirang dan bermata biru itu menunjukkan ponselnya yang bertuliskan, "Apakah Anda menjual makanan halal?" Meski gugup, Yanto tersenyum dan menjawab pelan, "Halal, Bu, ayam." Wanita itu, yang memperkenalkan diri sebagai Eliana, tersenyum hangat. Ia memesan beberapa tusuk sate dan duduk di bangku dekat gerobak. Percakapan pun dimulai dengan bantuan aplikasi penerjemah. Meski terbatas, interaksi mereka terasa akrab dan hangat. Setelah makan, Eliana menjatuhkan dompetnya tanpa sengaja. Saat Yanto membantunya mengumpulkan barang-barang, ia melihat sekilas foto seorang gadis kecil yang mirip Eliana bersama pria tua, mungkin ayahnya. "Maaf," kata Eliana singkat sambil merapikan dompet. Yanto tersenyum kecil, "Tidak apa-apa." Sebelum pergi, Eliana menulis di ponselnya, "Sate Anda enak. Besok saya kembali." Malam itu, wajah Eliana terngiang di benak Yanto, membawa perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, Eliana benar-benar kembali. Mereka mengobrol lebih lama, berbicara tentang kehidupan di Kediri, budaya lokal, dan tujuan Eliana sebagai fotografer. Semakin sering mereka bertemu, semakin dalam hubungan mereka terjalin. Yanto mulai belajar beberapa kata dalam bahasa Inggris, sementara Eliana mencoba bahasa Jawa dengan logat yang lucu.
Enak, sate ini, kata Eliana kaku, membuat Yanto tersenyum. Terima kasih, Eliana. Kamu belajar cepat, balas Yanto dengan bangga. Keakraban mereka menarik perhatian warga desa. Gerobak Yanto menjadi lebih ramai, tetapi juga memancing komentar sinis. Lihat si bujang tua itu, cuma kasihan saja bule itu mau dekat, ujar beberapa tetangga. Namun, Yanto tak peduli. Kehadiran Eliana membuatnya merasa dihargai. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang melihat dirinya lebih dari sekadar penjual sate. Hari-hari berlalu, dan Eliana terus mampir. Kehadirannya membawa warna baru dalam hidup Yanto yang selama ini hanya dipenuhi rutinitas dan hinaan. Meski sadar bahwa Eliana mungkin hanya tinggal sementara, Yanto memutuskan menikmati setiap momen bersama. Baginya, Eliana adalah pengingat bahwa hidup memiliki kejutan indah yang tak terduga. Hubungan mereka, yang bermula dari gerobak sate sederhana, telah mengubah cara Yanto memandang dirinya sendiri dan dunia. Desa Kediri yang damai menjadi saksi perjalanan hidup Yanto, seorang penjual sate sederhana yang selama bertahun-tahun menerima hinaan masyarakat sekitar. Kehidupannya berubah ketika Eliana, seorang fotografer asal Rusia, datang ke desa itu untuk mengabadikan kehidupan masyarakat lokal. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Eliana, dengan kehangatan dan kesederhanaannya, menjadi teman sekaligus pelipur lara bagi Yanto. Mereka berbicara tentang mimpi, harapan, dan luka masing-masing, meski dengan bantuan aplikasi penerjemah. Kehadiran Eliana membuat Yanto merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya. Namun, kebahagiaan itu terancam oleh waktu. Eliana harus kembali ke Rusia untuk menghadiri pameran fotografinya. Kepastian perpisahan itu menghantui Yanto, meski ia berusaha menikmati setiap momen yang tersisa. Pada malam terakhir mereka bersama, Yanto mengundang Eliana ke rumahnya. Ia memasak hidangan sederhana sebagai ungkapan terima kasih. Suasana penuh kehangatan itu berubah haru saat Eliana memberikan sebuah bingkisan kecil, sebuah foto mereka berdua dalam bingkai indah. Pagi itu, di stasiun kereta, Yanto mengantar Eliana pergi. Pelukan erat dan air mata menjadi penutup cerita mereka. Meski Eliana berjanji untuk kembali, Yanto tahu bahwa masa depan selalu penuh ketidakpastian. Namun, dalam hatinya, ia berjanji untuk terus menjaga harapan dan kenangan indah itu. Yanto, kamu adalah sahabat terbaik yang pernah aku temui. Jangan pernah meragukan dirimu. Kamu istimewa. Eliana menatapnya dengan penuh haru. Yanto hanya mengangguk, berusaha menyembunyikan air matanya. Ia tidak ingin menangis di depan Eliana, tetapi hatinya terasa hancur berkeping-keping. Saat kereta mulai bergerak, Eliana melambaikan tangan untuk terakhir kali. Selamat tinggal, Eliana, bisik Yanto. Meskipun dalam hatinya ia masih berharap suatu hari wanita itu akan kembali. Sepeninggal Eliana, hari-hari Yanto terasa kosong. Ia kembali menjalani rutinitasnya sebagai penjual sate di alun-alun. Namun setiap sudut tempat itu mengingatkannya pada kebersamaan mereka, bangku taman tempat mereka duduk, gerobak sate yang dulu dihiasi tawa Eliana, hingga senja di atas bukit kecil yang menjadi saksi percakapan mereka. Warga desa yang sebelumnya sering mencemoohnya kini mulai memandangnya dengan rasa hormat. Kehadiran Eliana telah memberi Yanto martabat baru di mata mereka. Namun, bagi Yanto, semua itu tidak banyak berarti. Ia hanya merindukan suara lembut Eliana, senyumnya, dan percakapan hangat mereka. Setiap kali teleponnya berbunyi, ia selalu berharap itu adalah pesan dari Eliana. Tetapi pesan itu tidak pernah datang. Di malam-malam panjang yang sepi, Yanto sering duduk di depan rumahnya, menatap langit berbintang sambil menggenggam bingkai foto kecil pemberian Eliana. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah Eliana juga merindukannya di tempat yang jauh. Tetangga-tetangga yang dulu mencemooh kini datang dengan nada sinis yang terselubung. "Ah, Eliana pasti sudah lupa sama kamu," kata Pak Herman suatu hari. Komentar itu hanya menambah beban di hati Yanto, yang terus dihantui pertanyaan, apakah Eliana benar-benar akan kembali? Namun, alih-alih menyerah, Yanto mencoba bangkit. Ia membersihkan gerobaknya, memperbaiki resep satenya,
dan bahkan menciptakan menu baru. Kalau Eliana kembali, dia harus coba ini, gumamnya dengan semangat kecil. Waktu terus berlalu, musim berganti, tetapi kenangan tentang Eliana tetap hidup. Suatu sore, Yanto kembali ke bukit kecil yang menjadi tempat favorit mereka. Ia membawa seikat bunga dan meletakkannya di tempat mereka biasa duduk. "Aku berharap kamu bahagia di sana, Eliana," bisiknya pelan. Hari-hari Yanto diisi dengan menulis di buku harian. Ia menuliskan semua kenangan dan perasaannya. Menulis adalah caranya menjaga kenangan tentang Eliana tetap hidup. Meskipun ia tahu harus menerima kenyataan bahwa perpisahan mungkin adalah akhir segalanya. Setahun berlalu sejak kepergian Eliana. Hidup Yanto mulai stabil, meski rasa rindu tak sepenuhnya hilang. Namun, pada suatu pagi, saat ia tengah menyiapkan gerobak sate di alun-alun, sebuah pemandangan membuatnya tertegun. Seorang wanita berdiri di kejauhan dengan kamera di tangan. Senyum yang begitu ia kenal menghiasi wajahnya. "Eliana?" bisiknya tak percaya, hatinya berdegup kencang. Wanita itu berbalik dan melambaikan tangan ke arahnya. Untuk pertama kalinya dalam setahun, Yanto merasakan harapan yang begitu nyata. Ia terpaku, hingga suara lembut Eliana memecah keheningan itu. "Yanto," panggil Eliana dengan senyum lebar yang begitu dirindukannya. Yanto hanya mampu terdiam, air mata mengalir tanpa disadari. "Kamu kembali?" tanyanya, suaranya bergetar. Eliana tersenyum, "Aku tidak pernah melupakan Kediri. Dan aku tidak pernah melupakan kamu." Kembalinya Eliana membawa perubahan besar dalam hidup Yanto. Eliana memilih untuk tinggal di Kediri, meninggalkan kehidupannya di Rusia untuk mencari kebahagiaan yang lebih bermakna. Dia mengaku bahwa selama ini, dia merindukan Yanto dan kehidupan sederhana yang dia temui di desa kecil itu. Meskipun awalnya ragu, Yanto akhirnya menyadari bahwa cinta sejati tidak memandang jarak atau status. Dalam waktu singkat, kabar tentang kembalinya Eliana menyebar ke seluruh desa. Warga yang dulunya menghina Yanto kini berubah sikap. Mereka mulai menghormatinya dan bahkan merasa iri dengan kisah cinta yang luar biasa ini. Beberapa bulan kemudian, pernikahan sederhana digelar di Kediri. Yanto dan Eliana menikah di hadapan keluarga dan warga desa. Meskipun pesta tersebut sederhana, kebahagiaan mereka tak bisa diukur dengan kemewahan. Kisah Yanto dan Eliana mengajarkan bahwa cinta sejati tidak memandang latar belakang, status sosial, atau penampilan. Ketulusan dan kejujuran adalah pondasi yang kokoh dalam sebuah hubungan yang langgeng. Hinaan dan ejekan orang lain tidak seharusnya menggoyahkan rasa percaya diri kita. Yanto membuktikan bahwa hidup sederhana pun bisa membawa kebahagiaan yang luar biasa, asalkan kita tetap percaya pada diri sendiri. Selain itu, kisah ini mengingatkan kita untuk tidak meremehkan orang lain, karena terkadang, orang yang kita anggap sebelah mata justru memiliki ketulusan hati yang jauh lebih berharga daripada harta atau status sosial. Yang terpenting, cinta adalah tentang keberanian untuk memperjuangkan dan menghargai satu sama lain, meski jarak, waktu, atau perbedaan menghadang. Cinta yang tulus tak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga memberi pelajaran hidup yang tak terlupakan. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.